Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan belajar bagaimana cara untuk mengobati asam urat yang Anda derita selama ini. Jika sekarang Anda sedang menonton video ini, berarti Anda mempunyai masalah asam urat atau Anda sedang mengalami kadar asam urat yang tinggi. Dan saya percaya Anda juga telah menonton banyak video, serta Anda juga telah membaca banyak artikel di dalam Google untuk menyembuhkan atau mengatasi asam urat. Benar kan? Tapi barangkali Anda lupa atau Anda tidak tahu bahwa puluhan macam jenis penyakit bisa disembuhkan oleh penderita atau pasien itu sendiri. Itu pun tanpa obat-obatan apapun, termasuk penyakit asam urat, itu pun hanya dengan beberapa cara yang sederhana saja. Tapi syaratnya adalah kita harus tahu tentang penyakit atau masalah tersebut. Pasien pun harus tahu tentang penyakit tersebut, penyebab, gejala dan ciri-ciri serta karakteristik, serta mencegah dan mengatasinya. Sudah tentu secara alami, tanpa menggunakan obat-obatan apapun, without any medication. Seperti yang Anda tahu, kalau obat-obatan hanya meredakan gejala saja, bukan menyembuhkan atau memberikan rasa nyaman, itu pun hanya untuk sementara saja or temporary. Kalau begitu, coba Anda berpikir, selama ini Anda telah mencoba berbagai macam jenis obat-obatan selama berulang kali, tapi Anda masih menderita dengan asam urat. Apakah Anda tidak mau jika penyakit asam urat Anda sembuh secara total, itu pun tanpa obat-obatan apapun? Jika ingin mengatasi sakit asam urat, tolonglah agar Anda dapat meluangkan beberapa menit ke depan. Jika Anda menonton video ini sampai selesai, insya Allah Anda akan tahu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy, dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Seperti yang saya katakan tadi, pertama kita harus tahu apa itu asam urat atau uric acid. Asam urat adalah produk sisa limbah dari metabolisme purin yang bisa ditemukan pada DNA dan juga RNA di setiap sel dalam tubuh. Selain itu, purin juga bisa ditemukan pada makanan seperti jeroan dan daging serta sayur-sayuran. Asam urat juga harus dibuang atau diekskrasikan. Asam urat dikeluarkan oleh tubuh melalui urin dan feses atau buang air besar. Asam urat yang dikeluarkan melalui urin sebanyak 70% dan sisanya 30% dikeluarkan melalui buang air besar. Sebab itu, jika ginjal mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi ataupun memengaruhi kadar asam urat dalam tubuh. Ya, barusan saya sebut ayat tentang purin, itulah ada kunci. Jika Anda menjaga mengonsumsi purin atau jika Anda membatasi mengonsumsi purin, insya Allah Anda mampu mengatasi asam urat. Dengan Anda mengenali berbagai makanan yang tinggi purin, Anda bisa mensiasati diet yang tepat agar kadar asam urat tetap terkontrol atau terkawal. Makanan tinggi purin adalah jenis makanan yang perlu diwaspadai, terutama bagi Anda yang memiliki penyakit asam urat. Purin diproduksi secara alami oleh tubuh dan juga bisa didapati dari makanan. Oleh tubuh, purin kemudian akan pecah menjadi beberapa compound atau senyawa termasuk menjadi asam urat. Jika kadar asam urat Anda sudah tinggi, penting untuk memperhatikan jenis makanan yang Anda konsumsi agar terjaga dari makanan tinggi purin. Jangan kaget, hampir semua jenis makanan mengandung purin. Tapi bukan berarti Anda harus menghindari semua jenis makanan tersebut. Pada umumnya,
jumlah purin yang terkandung pada makanan yang biasa kita konsumsi jumlah sekitar 600 hingga 1000 mg per harinya. Sementara untuk menerapkan diet rendah purin yang ketat, batas kadar yang diperbolehkan adalah 100 hingga 150 mg purin per hari. Berdasarkan perhitungan tersebut, Anda bisa menyiasati jenis makanan yang paling cocok untuk keadaan asam urat Anda. Jenis makanan yang tinggi purin dan alternatif makanan yang bisa dipilih. Berikut ini adalah jenis sayur mayur atau sayur-sayuran yang tinggi dengan purin. Yang pertama, bayam. Bayam termasuk sayuran yang tinggi purin. Meski terkenal sebagai makanan sehat dan baik untuk kesehatan, ternyata tidak semua sayuran aman untuk dikonsumsi. Itu pun jika Anda memiliki penyakit asam urat atau uric acid. Sayuran tertentu seperti contohnya bayam, kangkung, asparagus atau buncis karena mengandungi kadar purin yang tinggi. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Biological dan Pharmaceutical Bulletin menyatakan rata-rata kandungan purin pada sayuran tersebut mencapai angka lebih dari 60 hingga 350 mg dalam setiap 100 gram. Alternatif, perbanyaklah mengonsumsi sayuran seperti tomat, kubis, wortel, atau ubi-ubian yang memiliki kandungan purin rendah, yaitu berkisar dari 2,5 sehingga 20 mg per 100 gram. Beberapa sayuran yang disebutkan tadi seperti bayam atau asparagus pun sebenarnya memiliki bahagian yang terbilang cukup aman. Seperti pada bayam, jika Anda memilih bahagian daun yang sudah tua, maka kadar purinnya jauh lebih rendah dari daun yang masih muda, yaitu sebesar 60 mg per 100 gram. Sedangkan asparagus, jika memilih bahagian bawahnya, maka kadar purinnya hanya berkisar sekitar 10 mg per 100 gram. Yang kedua, daging merah. Daging merah seperti daging sapi, kambing, atau domba sering dikaitkan sebagai pemicu asam urat karena kandungan purin dalam daging ini terbilang cukup tinggi, yaitu sekitar 100 mg purin dalam setiap 100 gram daging. Alternatif, sebenarnya bisa saja Anda memasukkan daging merah pada menu makanan Anda. Hanya saja perhatikan porsinya atau kuantitas atau jumlah. Disarankan untuk tidak mengonsumsi daging lebih dari 80 hingga 110 gram per harinya. Atau pilih bahagian lain dari daging yang memiliki kadar purin lebih rendah atau lebih sedikit. Contohnya adalah bahagian brisket pada sapi yang memiliki kadar purin lebih rendah dibandingkan ataupun dibanding bahagian lainnya, sekitar yaitu 90 hingga 100 gram. Yang ketiga, jeroan. Hati ayam juga tergolong makanan yang tinggi purin. Bagi orang Asia, jeroan seperti hati, otak, limpa, atau babat adalah salah satu makanan favorit karena rasanya yang khas. Sayangnya, jika Anda memiliki penyakit asam urat, sebisa mungkin Anda harus menghindari jenis makanan yang satu ini, yaitu jeroan, baik itu berasal dari unggas atau mamalia. Maka termasuk ke dalam kategori makanan tinggi purin karena mengandung 100 hingga 1000 mg purin dalam 100 gramnya. Makanan jenis ini sebaiknya dihindari sepenuhnya, jadi tidak ada alternatif. I'm sorry. Yang keempat, ikan dan makanan laut. Sama halnya dengan jeroan, banyak jenis makanan laut yang masuk ke dalam kategori makanan tinggi purin dengan kadar 100 hingga 1000 mg purin per 100 gram makanan.
Anda harus menghindari seafood seperti kerang laut, lobster, udang, dan jenis ikan-ikanan seperti ikan sarden atau ikan teri. Alternatif sama halnya dengan daging. Jika ingin memasukkan ikan ke dalam diet Anda, porsinya harus disesuaikan menjadi sebesar 110 hingga 170 gram per harinya. Yang kelima, minuman dan makanan yang berkadar gula tinggi. Minuman dan makanan manis seperti soda, jus buah, permen, serta beberapa buah-buahan seperti apel atau pir atau disinyalir dapat meningkatkan kadar asam urat. Hal itu disebabkan karena kadar gula atau fruktosa yang tinggi pada minuman, dan makanan tersebut akan proses dalam metabolisme menjadi berbagai senyawa. Salah satunya menjadi asam urat. Alternatif, meski masih tergolong makanan yang manis, pilih makanan yang kadar vitamin C-nya tinggi seperti jeruk bali merah atau paprika merah. Karena sebuah penelitian yang diubah, Canadian American Research mengungkapkan bahwa pria yang mengonsumsi setidaknya 1.500 mg vitamin C per hari maka memiliki kemungkinan 45% lebih rendah risikonya terkena penyakit asam urat atau uric acid dibandingkan yang hanya mendapatkan asupan vitamin C sebanyak 250 mg per harinya. Yang keenam, kedelai olahan. Meskipun tidak semua kacang-kacangan memiliki kadar purin yang tinggi, Anda harus mewaspadai jenis kacang kedelai yang dikeringkan atau difermentasikan karena memiliki kadar purin yang tinggi, yaitu mencapai 110 hingga 170 mg dalam 100 gramnya. Alternatif, selain jenis kedelai tersebut, pada umumnya kedelai dan produk turunannya sangat baik dikonsumsi bagi penderita penyakit asam urat. Kacang kedelai murni, susu kedelai atau kedelai kukus bahkan bisa menjadi protein pengganti daging. Yang ketujuh, rumput laut olahan ataupun nuri. Rumput laut olahan seperti nuri juga tinggi purin. Rumput laut atau nuri bisa digunakan di berbagai makanan Asia, seperti pada sushi atau sebagai taburan nasi. Kandungan purin pada nuri tergolong sangat tinggi, yaitu 690 mg per 100 gram. Alternatif, porsi nuri yang disajikan memang tidak pernah dalam jumlah besar. Per lembar nuri biasanya seberat 4,5 gram. Jadi, Anda tetap bisa mengonsumsinya asal tidak melebihi batas diet purin Anda. Yang ke-8, untuk saudara semuanya yang dihormati namun bukan beragama Islam atau non-Muslim, yaitu bir. Lupakan jenis minuman ini, itu pun jika Anda memiliki penyakit asam urat atau uric acid, don't touch. Karena bir adalah minuman tinggi purin, tidak main-main. Ragi yang memproduksi bir memiliki kandungan purin sebesar hampir 4.000 mg per 100 gramnya, trust me. Alternatif, wine sering dijadikan pilihan pengganti yang lebih aman daripada bir karena tidak mengandung ragi yang digunakan dalam produksi bir. Akan tetapi dalam porsi sekecil apapun, minuman yang beralkohol dapat menurunkan keseimbangan asam basa yang mendorong asam urat mengkristal ataupun dikenal sebagai gout. Jadi lebih baik untuk tidak mengonsumsi minuman beralkohol sama sekali. Dengan mengenali kadar purin di setiap makanan yang sering dikonsumsi, Anda dapat mengantisipasi penyakit asam urat tanpa harus menghindari semua makanan yang masih ingin Anda nikmati. Diet rendah purin
Dengan menghindari makanan tinggi purin dapat menurunkan gejala yang ditimbulkan asam urat atau uric acid. Namun tidak cukup untuk menghilangkan penyakitnya. Tetap konsultasikan pada dokter mengenai kombinasi terapi dan diet yang tepat bagi Anda. Yang terakhir, jika Anda percaya berjemur di bawah sinar matahari dan berjalan kaki atau melakukan sedikit aktivitas fisik juga membantu mengatasi penyakit asam urat atau uric acid. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.